Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Suhu. Apa kabar? Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap Suhu, tambah gagah perkasa ini Suhu ini. Gagah perkasa. Gagah perkasa. Bentar, Iya, saya lepas iya. sakit dulu biar tahu. Nah, siap. Ya kan? Jadi Suhu Prayit adalah Suhu yang paling fenomenal saat ini karena beliau telah menciptakan dan menyembuhkan banyak orang dengan metode senam drama. Dan memang kalau kita lakukan senam drama tersebut di banyak video saya, maka kalau kita mengikutinya, menirukan di rumah boleh, atau langsung datang sini bisa dirasakan khasiatnya. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk ngobrol bersama Suhu. Menggali lebih dalam, Nah, untuk menggali lebih dalam metode senam drama yang dilakukan oleh Suhu. Gitu ya, Suhu ya? Ya, siap. Oke, siap, Suhu. Siap, Suhu. Mau pinarat di mana? Oke, siap. Atau sambil berdiri? Wah, iya. Ini sudah ada yang menantikan. Ada murid yang sudah siap untuk Menemani. ikut mencatat ya. Siap ya, Bu Aryani mencatat ya. Oke, barangkali nanti bisa dikabarkan sama yang lain biar bisa manfaat untuk banyak orang. Siap, Su. Gimana, Su? Mohon penjelasan Ya. seperti apa metode yang Su maksud Jadi, dengan senam drama. Oke, jadi berawal dan mulainya metodologi drama ini adalah karena saya terkena sakit yang jalan tidak bayar tidak bisa, nafas tidak beli tidak bisa. Artinya segala sesuatu yang mudah dan murah tidak bisa saya peroleh. Gitu ya. Karena saya Luar biasa. saya bermasalah dua-duanya, nyeri lagi pakai jalan, kemudian dada saya, paru-paru saya bengkak karena saya heavy smoker, perokok berat selama 35 tahun. Wih, gitu ya, Su. Jadi sebagian menyebut saya last minute. Di usia saya waktu itu 60 Wah, tahun. 60 tahun. Padahal sekarang sudah 73 tahun. 37 tahun. 73. Ini namanya pembalikan usia. Ben ketok tambah nom. Jadi saya terkapar bertahun-tahun sampai akhirnya saya dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Iya. Kemudian saya diterapi di diagnose bahwa harus dioperasi, harus dibersihkan, harus diganti, pokoknya macam-macam lah hal-hal yang menyangkut masalah teknologi kedokteran modern. Terus disebutkan total biayanya bertahap kurang lebih 320 juta secara akumulatif. Saya minta waktu berunding sama keluarga, tapi dalam hati kecil saya merasakan bahwa nggak mungkin juga, impossible, tak mungkin. Wih, gitu ya. Karena dari mana kok segitu? Karena saya kan seorang yang pensiunan. Waktu itu kondisi Su bisa diceritakan seperti apa? Keadaan fisiknya ya? Saya jalan dibantu alat segitu. Oh, sampai segitu ya. Ada teman saya yang menghubungi saya, pelan-pelan jalannya, sakit sambil menahan sakit. Jadi sebetulnya waktu itu saya sudah menyerah sebetulnya. Menyerah sudah apa katanya. Ya. Tetapi hanya satu saya ini. Begitu saya mendengar itu, semangat saya muncul. Mengapa semangat saya muncul setelah saya tahu perhitungan angka tadi? Ya, perhitungan angka 350 juta tadi. Walah. Nah, saya menjadi keluar. Gak terima gitu saya. Semangat saya gini. Kalau gitu di dunia ini orang harus sehat dari sakit harus berduit. Iya. Jadi kenapa harus berduit banyak seperti itu untuk sehat gitu ya? iya, akhirnya ini manusia ini bukan jalan Tuhan ini. Kalau Tuhan itu nggak begitu. Tuhan itu adil kok. Tuhan itu tidak melakukan perbedaan pembelahan. Itu kan perbedaan. Kamu miskin nggak boleh sehat ya. Kamu butuh boleh sehat. Kan seperti itu, Pak. Iya. Betul. Atas dasar ini saya mencoba
melakukan dialog imajiner ya. Saya melakukan ke dalam ini ya dalam tanda petik kayak gak terima nih. Gak terima dengan pembedaan tadi, bukan gak terima pada Gusti Allah gitu loh. Tapi yang saya ucapkan ya, saya ucapkan di dalam hati kecil saya. Tapi kalau dibunyikan begini bunyinya. Ya Allah, sungguh Engkau tidak adil apabila hanya orang-orang yang berkecukupan yang bisa sehat di dunia ini dari sakitnya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang Engkau ridhoi untuk orang-orang yang kurang beruntung secara materi di dunia ini bisa sehat karena ridhomu. Gitu Pak. Dengan ikhtiar tentunya Su ya. Iya kan? Tidak. Iya kan, ridho dengan ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar gimana Su? Ini sudah ikhtiar ini. Oh iya Su. Ke rumah sakit ke dokter kan ikhtiar Oh sih Pak. iya. Itu Saya yang. pakai tongkatnya kan ikhtiar sih. Oh iya sudah ya. Saya ikhtiar, betul benar. Jadi ini last minute ini. Oh iya. Oh wait Pak. Tidur kan saya akhirnya. Orang tidur. Malam itu Pak saya diberi semacam apa ya? Bukan suara ya. Apa ya? Dorongan hati. Oh gitu ya. Nah, saya sebut itu bahasa kolbu. Ini saya sebut itu bahasa universal. Iya. Bahasa itu tidak ada kata-kata, tidak ada kalimat. Bahkan telinga kita tidak mendengar. Tiba-tiba punya inspirasi gitu ya. Iya. Saya menyimpulkan, mendeskripsikan Itu ya. bahwa saya harus lakukan lama gitu. Tiba-tiba begitu. Iya, saya menyimpulkan itu. Oh gitu langsung ya. Iya, jadi ya kalau bisa ya itu bahasa Apa kolbu. sebelumnya ada hal-hal yang kok bisa membayangkan tiba-tiba harus lakukan Ya, lama? itu bahasa kolbu itu. Tiba-tiba gitu aja sih Iya. ya? Oh gitu. Jadi itu tidak bisa deskripsikan dengan hal-hal sifatnya logika. Oh iya. Gitu loh, Pak. Gitu ya. Ya, berarti benar-benar murni datang Betul. karena Dan doa, ya kan? tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Tahu. Kenapa? Cuma saya tidak bisa jalan kok. Oh. Saya kan sakit. Gitu ya. Loh, Gila. saya kan pakai Ini. tongkat saya 4 gini saya. Iya, luar biasa. Sudah 4 gini tuh. Kepingin laku lama. Gak mungkin. Gak percaya saya. Iya. Gitu, Pak. Iya. Saya abaikan. Hmm. Berikutnya hari kedua. Gitu lagi, Pak. Gak percaya lagi saya. Terus gak mungkin tuh Pak. Sangat tidak mungkin karena kita pakai logika. Pakai logika berpikir. Benar loh. Wes gak percaya lagi. Hari ketiga Pak. Saya kayak cecek gitu. Setengah-setengah. Kan tidak percaya tadi itu. Iya. Sampai 3 malam ya Pak. Paham ya? 3 malam. 3 malam berturut-turut sama. Luar biasa. Gitu ya. Nah, Begitu anunya ini, dahsyatnya. waktu terus akhirnya saya mau tidak mau, suka gak suka. Saya turuti Pak, hari keempat. Nangis Pak saya. Nangis betul nangis. Ya. Nyeri. Pelan-pelan nyeri sudah. Terus. Sudah Pak jangan. Tetangga saya gitu. Ya mesti aja tetangga saya sudah tahu kalau saya tidak keturunan. Iya kan? Iya. Tapi saya, kemudian saya karena itu petunjuk, saya yakini Pak. Padahal saya tidak ada gurunya, tidak ada pembimbingnya. Kalau saya sebut, kalau saya sombong, saya dibaringi Allah karena saya bilang sama Allah tadi, gitu loh Pak. Nanti akan terbukti bahwa itu dibaringi Allah, gitu loh. Sampai terus saya lakukan rutin bertahap Pak, pelan-pelan, tidak jauh dari rumah Pak. Kalau orang lihat terus ikut ketawa lah, apa ya mulus-mulus lagi, besok lagi pulang lagi, gak jauh-jauh Pak, memang gak bisa, gitu loh Pak. Sampai akhirnya masuk bulan ketiga itu saya ragu-ragu Pak, bulan ketiga loh ya. Ya saya lakukan 3 bulan terus setiap hari itu. Bulan ketiga timbul sebuah keraguan yang dalam. Ya. 3 bulan. Ragu saya masih tetap jalan pelan. Berapa lama tadi? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Itu masih kekeh tiap hari Iya. berusaha. Iya, dan lagi belum menunjukkan signifikan, bukan mendapatkan hasil signifikan. Gitu ya. Makanya saya titik itu timbul keraguan. Gitu ya. Antara akan sembuh dan makin parah. Titik itu. Tapi hanya bekal saya cuma 1 Pak.
menghakul yakini. Cara ini adalah cara yang diridhoi. Paham, Pak? Wes, Pak. Ya, karena yakin ya. Seperti ada daya dorong, Pak. Iya, iya. Pak. Ini saya belum diparingi macam-macam loh ini ya. Itu masih tersengal-sengal nafas? Ya ada. Oh, Ada. betul. Tapi bertahap saya terasa udah enak sampai bulan ke-8, Pak. Selesai total saya heran tuh. Kok enak kabeh ya? Kok enak bisa nih bilang kok enak. Total, Pak. Total ya. Ya, itu harga yang akhirnya terbayarkan. Ada sebuah ketakutan. Kegumunan. Kegumunan, ketakutan, Ju. Kegumunan. Oh. Gumun cenderung ini. Gumun ya. Ketakutannya kok balik gitu loh, Pak. Oh. Balik seperti sebelum ini gitu Kok loh. takut, Ju? Kenapa itu? Gini. Ketakutannya itu tidak masuk akal gitu lah, aku biasa sembuh ini loh, Pak. Oh, gitu. Kan takutnya nanti balik sakit lagi gitu loh. Ternyata harus dilakukan rutin seterusnya. Jadi habit gitu loh, Pak. Oh, jadi hobi ya? Habit Kebiasaan hidup. Iya, kebiasaan seperti makan 3 kali, mandi 2 kali, lama sekali itu bisa 1 jam, bisa setengah jam, tapi rutin gitu loh, Pak. Iya. Itu, Pak ya. Wes. Akhirnya saya lakukan terus, Pak, dengan tetangga semua ikut. Karena kok bisa ya sembuh gitu, Pak. Nah, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa di dunia ini kan ini sebetulnya gini, berarti saya ini sehat tanpa obat dan tanpa biaya, tanpa ragat. Dari yang 350 juta tadi dulu. Sekarang ini saya bisa sembuh dengan bulannya ke-8. Terbukti nyata. Dan ternyata Pak, Hakul yakin tidak akan membongkar ini karena medis, kedokteran modern itu ternyata bisa ditumbangkan dengan hal-hal yang sifatnya konvensional, tradisional. Karena konvensional sih. Nah, drama itu sudah ada semua, tapi di metodologi kan itu baru saya. Setelah itu loh, Pak, setelah itu saya menjadi metode. Ya, membuktikan secara nyata kekuatan lama tadi yang sudah dilakukan sendiri karena inspirasi yang karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya diberi petunjuk. Dan petunjuknya tidak berhenti di situ. Terus. Dan diyakini untuk dilakukan secara konsisten. Akhirnya petunjuk demi petunjuk itu diparingi saya dikerentek hatikan gitu, Pak. Jadi misalkan gini. Kok bisa ya? Dialog ini. Karena ternyata bumi itu ada energinya yang itu memberikan support kepada organ tubuh kita yang disfungsi, yang kurang berfungsi gitu loh, Pak. Jadi tubuh kita yang kurang berfungsi itu secara otomatis akan direcovery, akan direkonstruksi, akan direstorasi kembali. Jadi kayak